Kita bisa mundur. Munduran. Tapi munduran enggak. Jack. Yuk, kameramen udah ready. Kameramen aman. Turunan Ki. Pak Ivan, kami teman-teman media turut berduka cita atas kepergian almarhum. Mungkin boleh cerita sedikit seperti apa tadi kronologi kepergian almarhum sendiri? Mama sakit udah lama, udah stroke pertama itu dari 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini nggak ada tanda apapun, karena dia tadi pagi masih makan seperti biasa, masih keliling rumah seperti biasa. Tapi pada saat dia mau tidur istirahat, mama kebetulan adik saya mau di pas turun, habis sholat dia, assalamualaikum mama, apa sebelumnya sempat sesak. Jadi ya itu bulan suci ini Tuhan memberikan sempat ini. Berapa lama Pak sakit Pak? Berapa lama sakit almarhum? Kalau sakit udah stroke lama dari 20 tahun ini. 20. Sosok ibu yang seperti apa Pak? Kondisi terakhir ya udah biasa seperti biasa, masih sehat, respon, cuma karena sakit ada beberapa kaki tangannya kan nggak bisa gerak dengan baik. Vero mungkin mengenal Baik aja. Jadi sangat mendadak, memang kita semua kaget. Saya juga tadi dari Bogor langsung dikabarin mama agak sesak, katanya harus berjalan. sosok ibu yang seperti apa? Adik, betul adik kan memang tinggal sama. Masalah ini juga nggak ini. Usia sekarang 82. So Vero mungkin Oma sosok seperti apa sih? Ya, Gimana kalau kakak? yang mama ini, ya ini salah satu kan cucu pertama ya. Cucu kesayangan dia juga. Ada dua lagi, ada Atala, ada ya, yang selalu diingat kalau dia nonton TV. Kalau sayang banget ya gitu. Walaupun kadang ingatannya udah lupa ya, udah sering lupa. Tapi terlalu banyak kenangan lah gitu loh mama, karena saya umur 7 tahun baru punya adik gitu. Kemana-mana berdua sama mama diantar, kebetulan papa juga dinas kan waktu itu kapten kapal, sering keluar, jadi mama kita berdua benar-benar dekat banget sih. Kakak Vero Sendiri cucu pertama. Ya, Mama ini sebelumnya terima kasih teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir di pemakaman Eyang Mama. Eyang Mama itu adalah sosok yang mengajarkan saya artinya kesabaran. Keluarga Papa itu memang terkenal dengan kesopanannya, dengan kesabarannya, dan Eyang Mama merupakan dari kecil sosok yang suka menjaga saya, merawat saya. Bahkan saya ingat kenangan yang paling berkesan untuk saya adalah ketika saya waktu itu sunat, yang nginep di rumah dan jagain saya itu adalah Eyang Papa dan juga Eyang Mama. Mungkin itu adalah beberapa memori yang melekat di saya. Tapi mungkin mengajarkan kesabaran dalam hal seperti apa sih, bagaimana sih interaksi antara cucu pertama dan Pertama mungkin karena penyakitnya sudah cukup lama, jadi Eyang Mama itu kalau teman-teman mengikuti jejak digital saya dari dulu ya kan sering menghabiskan waktu sama Eyang Mama tuh ketika bulan suci. Eyang Mama udah mengidap penyakit short term memory loss, jadi ingatan-ingatan jangka pendek itu sering lupa, yang diingat itu ingatan 10 atau 20 tahun yang lalu. Jadi setiap kali ketemu saya, hal pertama yang selalu diucapkan adalah cucu Eyang yang cakep ya, yang bahasanya tuh cantik. Karena kalau orang zaman dulu itu kan ngomong ganteng itu cantik, apalagi kan orang Medan ya, orang Medan. Lalu 2 menit setelah itu selalu nanya, udah nikah belum Ferel? Ini
cucu Eyang yang ganteng ini udah nikah belum? Farel bilang, selalu saya bilang, belum Eyang, doain ya. Tapi nanti 2 menit lagi nanya hal yang sama. Cuman yang saya syukuri adalah semua pencapaian-pencapaian dalam hidup saya, Eyang sudah menjadi saksinya, dan itu selalu Eyang ingat. Itu jadi pertama kali saya bisa berhasil sukses di entertainment, saya bisa beli rumah. Eyang adalah salah satu orang yang saya ajak rumah juga. Eyang tuh Ketika saya jadi wakil rakyat, alhamdulillah Eyang juga sempat menyaksikan. Jadi itu kebanggaan tersendiri lah tuh. Ya, yang pasti yang selalu diingat masakan Eyang ya Pak ya. Eyang itu sangat menjunjung tinggi kebersamaan keluarga. Jadi meskipun teman-teman bisa lihat tempat tinggalnya sederhana, tapi itulah tempat tinggal di mana Papa tumbuh besar dari dulu dan tidak pernah berubah. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan yang kita alami di sana. Terutama Eyang itu senang banget masak ketupat, lontong sayur sama ayam, batu opor ayam. Meskipun dari dulu kan saya suka fitness, saya jadi jaga makan, tapi khusus untuk Eyang Mama tuh pasti opor ayamnya saya makan dan saya habiskan gitu, meskipun banyak santan dan segala macam kan. Kak, mungkin pesan dari Eyang yang belum tersampaikan apa sih Kak yang Kakak ingat? Alhamdulillah, maksudnya segala pencapaian dalam hidup saya Eyang sudah sempat menyaksikan. Cuman mungkin itu tadi ya yang sering ditanyakan tuh, udah nikah atau belum? Udah nikah atau belum, mungkin itu kali ya. Tapi ada nggak sih Kak pesan tentang cek kehidupan gitu yang benar-benar diingat gitu yang dari Eyang selalu dikasih sama Kak Farel? Lebih ke contoh mungkin ya, jadi Eyang Papa, Eyang Mama, makanya mungkin kalau teman-teman media bisa lihat Papa itu merupakan sosok yang sangat bijak dan sabar ya. Itu saya rasa adalah hasil didikan dari Eyang Mama dan Eyang Papa juga gitu. Eyang Mama mengajarkan bagaimana kita harus selalu berbuat baik, terutama sama lingkungan sekitar kita ya, sama tetangga-tetangga itu sangat akrab, sama keluarga itu sangat dekat gitu. Dan Eyang Papa pun juga merupakan sosok yang sangat sabar gitu. Jadi kalau teman-teman lihat Papa itu sosok yang sabar, mungkin kedua orang tua Papa itu bisa 3 kali lipat lebih sabar daripada Papa, dan selalu tersenyum. terakhir ketemu Eyang kapan? Sebetulnya itu hal yang agak sedikit saya sesali ya. Jadi 3 hari yang lalu ya Pak ya, itu sebetulnya Eyang Mama ngajakin kita semua buka puasa bersama karena keadaan kesehatannya membaik katanya 3 hari yang lalu. Jadi sempat dirawat di rumah sakit, lalu 3 hari yang lalu keluar dari rumah sakit. Nah kita itu mengadakan acara buka puasa bersama. Cuman sayangnya Papa ada kesibukan tersendiri, saya juga beberapa hari ini kan sibuk ke dapil dan juga sibuk rapat-rapat di kantor gitu, jadi tidak sempat. Nah hari ini saya lagi di kantor, lagi rapat, tiba-tiba dapat kabar pertama katanya Eyang kritis kondisinya gitu. Nah begitu saya telepon ternyata sudah meninggal, jadi saya langsung menuju ke kediaman ya, langsung sama keluarga di situ dari tadi siang. Jam berapa sih tepatnya? Tepatnya meninggalnya sebelum zuhur ya Pak ya, 12:15 ya, sekitar waktu zuhur. Itu saya lagi pas banget lagi mau rapat, dapat kabar itu ya langsung balik saya. Ya Atalam ada sedikit kenangan sama Eyang seperti apa? Yang sering dicari ini Eyang. Yang sering dicari sama Eyang. Ya aku sama kayak Kak Farel sih, maksudnya yang aku seselin tuh waktunya tuh jarang ketemu. Terus aku juga kaget sih, posisi aku juga lagi di rumah mama kan tadi, lagi di rumah mama, terus tiba-tiba dapat kabar buka kayak gini, langsung buru-buru ke rumah yang mama gitu. Punya Ya, kenangan apa sama Eyang? lebih baik tuh waktu kecil sih sama Kak Farel kan, kita dulu sering banget ditinggal sama mama, sama Papa Ivan untuk mendidik di sana. Yang ngajarin kita berenang, yang ngajarin main pingpong, bahkan dulu bowling juga Eyang Mama sama Eyang Papa seneng ya Pak ya. Jadi bowling itu merupakan olahraga favorit keluarga kita lah dari dulu. Nah itu Eyang semua yang mengajari kita berdua. Ya, oke. Doa dan harapan. Kenangan tahun lalu bareng bersama Eyang, sedikit apa aja sih biasanya yang kalian tuh? Tahun lalu itu setiap tahun ya kita yang pasti akan makan bersama keluarga. Eyang itu selalu masak untuk kita, dan tahun lalu kalau nggak salah sempat mengunjungi rumah baru aku ya Pak ya. Kan tahun lalu alhamdulillah pindah rumah ke Sentul. Saya juga punya cita-cita waktu itu kalau punya rumah, ingin punya lift,
itu ya salah satunya supaya ketika keluarga saya yang udah berumur itu bisa mengunjungi dan nyaman gitu. Dan salah satu alhamdulillah ya mama sempat berkunjung ke rumah saya tahun lalu, itulah kenangan yang paling diingat mungkin Ya. Doa terakhir, doa untuk yang almarhum. dari papa. Doanya baik lah ya bahwa orang bilang kasih orang tua kan sepanjang masa ya. Mungkin anak tuh nggak bisa membalas lah. Paling nggak doa dari orang tua dekat. Mudah-mudahan mama dilapangkan di kubur Amin. dan diterima di tempat yang tinggi di sisi Allah. Amin. Ya. Terima kasih ya teman-teman.